I would never fall in love again until I found. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Badri Munawar MPD sebagai dosen pengampu TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan yang saya hormati teman-teman semua mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Fatah, mahasiswa semester 3 program studi PGSD kelas karyawan STKIP Syekh Mansur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya dalam mata kuliah Teknologi dan Informasi. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan saya untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Dalam tugas ini saya akan mengangkat sebuah judul tugas, yaitu dampak globalisasi dalam lingkungan teknologi, yang akan saya jelaskan lebih lanjut dalam presentasi ini. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan, kita semua dapat memperoleh wawasan yang baru dalam tentang dampak globalisasi dalam lingkungan teknologi, serta bagaimana penerapan informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia kerja atau dunia pendidikan. Oke, kita mulai saja. Dampak globalisasi dalam lingkungan teknologi. Presentasi ini akan membahas dampak globalisasi pada teknologi dan lingkungan, serta bagaimana dampak tersebut berinteraksi satu sama lain. Kita akan menjelajahi evolusi globalisasi, kemajuan teknologi, dan tantangan yang akan muncul. Selanjutnya yaitu definisi dan sejarah globalisasi. Apa sih definisi globalisasi itu? Definisi globalisasi adalah sebuah proses integrasi global yang terjadi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Proses ini mendorong interaksi dan saling ketergantungan antara masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada sejarah singkat tentang globalisasi. Sejarah globalisasi dimulai sejak zaman dahulu kala, sejak zaman perdagangan rempah-rempah. Kemudian perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi mempercepat globalisasi. Dan era digital semakin memperkuat interaksi interkoneksi global. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi dan dampak ekonomi. Nah, perkembangan teknologi ini adalah sebuah kemajuan teknologi seperti internet, komunikasi nirkabel, dan perangkat mobile telah mengubah cara hidup kita, mengubah cara bekerja, dan mengubah cara berinteraksi. Apa sih dampak ekonomi dari ini? Dampak ekonomi dari globalisasi teknologi telah mendorong pertumbuhan ekonomi global, yang artinya mencakup seluruh dunia, menciptakan peluang bisnis baru, dan mempermudah akses informasi dan sumber daya. Yang selanjutnya adalah dampak globalisasi terhadap lingkungan. Nah, kita bisa lihat di situ bumi bertahan. Lingkungan itu dampak globalisasi terhadap bumi, terhadap lingkungan. Yang pertama, degradasi lingkungan. Globalisasi terutama dalam sektor industri telah menyebabkan peningkatan polusi udara, air, dan tanah, serta kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kalau kata ininya hewan-hewan ya. Yang selanjutnya adalah perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca yang meningkat akibat aktivitas manusia, terutama industri, telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Nah, yang selanjutnya adalah polusi air. Polusi dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga telah mencemari sumber air bersih dan mengancam kesehatan manusia dan ekosistem yang ada di dalam perairan. Entah itu ikan, entah itu tumbuhan, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya adalah perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Yang pertama adalah konsumsi global. Globalisasi mendorong konsumsi barang dan jasa dari berbagai negara, memicu budaya konsumerisme dan peningkatan permintaan terhadap sumber daya. Yang kedua adalah gaya hidup digital. Globalisasi teknologi telah melelahkan mohon maaf Globalisasi teknologi telah melahirkan gaya hidup digital yang melibatkan penggunaan internet, media sosial, dan perangkat mobile dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga adalah perubahan sosial. Yang ketiga adalah perubahan sosial. Perubahan pola konsumsi dan gaya hidup yang dipengaruhi globalisasi telah memicu pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya di berbagai masyarakat. Mungkin selanjutnya, nah ini adalah tantangan budaya lokal dan identitas nasional. Yang pertama adalah globalisasi budaya. Globalisasi budaya membawa pengaruh terhadap nilai-nilai, tradisi, dan bahasa lokal, serta memicu persaingan dan dominasi budaya asing. Yang kedua adalah identitas nasional. Nah, semua kita harus punya identitas ya. Yang kedua adalah identitas nasional. Perubahan budaya yang cepat dapat mengancam kelestarian identitas nasional dan budaya lokal, menimbulkan ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat. Yang ketiga adalah pelestarian budaya. Upaya-upaya pelestarian budaya lokal dan identitas nasional menjadi penting untuk menghadapi tantangan globalisasi agar budaya lokal tetap hidup dan berkembang. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah kebijakan regulasi. Nah, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatur dampak globalisasi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perkembangan yang kedua adalah perkembangan infrastruktur, yang artinya pembangunan apapun. Yang pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses globalisasi seperti infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan energi. Yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Perlu itu. Pendidikan dan pelatihan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan globalisasi. Yang keempat adalah promosi budaya. Pemerintah perlu mempromosikan budaya lokal dan identitas nasional untuk memperkuat jati diri bangsa dan menghadapi pengaruh budaya asing. Oke, selanjutnya adalah dampak globalisasi terhadap kebijakan sosial. Yang pertama adalah kesehatan. Globalisasi telah memicu munculnya penyakit baru, peningkatan penyakit menular, dan tantangan baru dalam sistem kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan. Globalisasi telah mendorong akses terhadap pendidikan yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam standarisasi kualitas dan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga adalah keadilan sosial. Globalisasi dapat memperkuat kesenjangan sosial ekonomi, menciptakan jurang pemisah antara kelompok masyarakat bawah, menengah, dan atas. Selanjutnya adalah globalisasi dan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini yang pertama adalah efisiensi dan pertumbuhan. Globalisasi telah mendorong efisiensi ekonomi dan pertumbuhan, tetapi seringkali menguntungkan hanya segelintir orang dan menciptakan jurang pemisah antar kelas. Nah, yang kedua adalah migrasi dan pengangguran. Globalisasi telah memicu arus migrasi global, baik untuk mencari peluang ekonomi maupun menghindari konflik. Hal ini pemicu pengangguran dan persaingan pekerjaan di negara tujuan.
Yang selanjutnya adalah kita sudah sampai di presentasi akhir, yaitu kesimpulan dan upaya meminimalisir dampak negatif dari globalisasi terhadap lingkungan teknologi. Nah, kesimpulannya apa sih? Globalisasi merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak positif dan negatif. Nah, pasti ada tuh ya dampak positif dan negatif. Penting untuk memahami dampak globalisasi dan merumuskan strategi untuk meminimalkan dampak negatifnya sambil tetap memanfaatkan peluang-peluang baru yang ditawarkan. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.